Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desain riset pada kuliah metodologi penelitian. Baiklah, lanjut ke slide pertama, yaitu pertama adalah desain penelitian. Pengertian desain penelitian. Desain penelitian merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja peneliti agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memiliki sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis, dan teori data atau hasilnya. Desain ini membantu ilmuwan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan yang penting. Kemudian adapun slide selanjutnya, yaitu manfaat, tujuan, dan ciri desain penelitian. Yang pertama adalah satu, manfaat desain penelitian. Adapun manfaat desain penelitian yaitu yang pertama adalah mengkonsepkan rencana operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlukan untuk menyempurnakan studi. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut sesuai dan layak untuk diperoleh jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian secara valid, objektif, dan akurat. Desain penelitian menjabarkan secara lengkap tentang bagaimana seorang peneliti hendak melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian adapun tujuan dari desain penelitian. Tujuan desain penelitian yang baik adalah memberikan hasil yang dinilai dapat dipercaya. Kredibilitas mengacu pada seberapa luas hasilnya mendekati realitas dan dipertimbangkan secara sebagai sesuatu yang dapat dipercaya dan masuk akal. Kredibilitas menjadi lebih kuat jika desain penelitian dipertimbangkan sumber-sumber bias yang mengarahkan temuan. Bias yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk salah sistematik, suatu faktor yang mempengaruhi hasil dan merusak mutu penelitian. Tujuan desain penelitian yang baik karenanya adalah memberikan suatu jawaban yang dipercaya terhadap suatu pertanyaan dan bisa menurunkan kredibilitas hasilnya. Dengan mendesain kajian yang berhati-hati, peneliti dapat melenyapkan atau mensedikitkan mengurangi sumber kesalahan atau error atau bias. Sekalipun demikian, tidak semua sumber bias potensial dapat dikontrol dengan sempurna dan dalam penelitian, tetapi kita dapat memiliki prinsip-prinsip rencana peneliti untuk menekankan sejumlah pengaruh tersebut. Kemudian adapun ciri dari penelitian, yang pertama adalah desain penelitian tidak pernah dilihat sebagai ilmu atau tidak ilmiah, tetapi dilihat dari segi baik atau tidaknya saja. Karena desain penelitian juga mencakup rencana studi, makanya di dalam sebuah selalu ada trade off atau kontrol ataupun tanpa kontrol antara subjektif dan objektivitas. 2. Desain tergantung dari derajat akurasi yang diinginkan, level pembuktian dari tingkat perkembangan dari bidang ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga, desain dapat berbentuk alternatif. Desain yang dipilih biasanya merupakan kompromi yang banyak ditemukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Kemudian ada slide yang selanjutnya, yaitu pembagian desain penelitian. Menurut Kumar tahun 2005 menyebutkan terdapat berbagai desain penelitian yang digolongkan berdasarkan 3 macam perspektif, yaitu berdasarkan 1. Jumlah kontrak dengan populasi studi, 2. Periode waktu rujukan studi, yang 3 adalah cara penyelidikan. Kemudian ada slide yang selanjutnya, yaitu pada jumlah kontak dengan populasi studi dibedakan menjadi 3 macam. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu desain penelitian cross
seksional. Studi cross-seksional juga dapat dikenal sebagai studi one-shot atau studi kasus, adalah desain yang paling banyak dimanfaatkan dalam penelitian sosial. Desain ini sangat sesuai dengan studi atau penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kejadian pada suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku atau isu melalui pengambilan cross section. Contoh yang perspektif mewakili keseluruhan. Dari suatu populasi, desain ini sangat berguna dalam memberikan gambaran penyeluruhan pada waktu saat melakukan studi atau desain atau penelitian. Desain cross-seksional sangat sederhana. Seseorang cukup menetapkan apa yang hendak ditemukan jawabannya, identifikasi populasi, memilih sampel, dan memulai kontak dengan para responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Semua tahapan ini hanya pada saat titik waktu tertentu saja. Kemudian yang kedua adalah desain penelitian sesudah dan sebelum. Desain sebelum dan sesudah juga dikenal dengan pre-test, post-test desain, yang digambarkan sebagai pengumpulan data dari dua set penelitian cross-seksional terhadap populasi yang sama untuk menemukan jawaban atas suatu perubahan dalam fenomena atau variabel di antara dua titik waktu tersebut. Perubahan ditentukan atau diukur dengan membandingkan perbedaan pada fenomena atau variabel sebelum dan sesudah perlakuan intersentif. Kelebihan dari desain ini dapat mengukur perubahan situasi, fenomena, isu, perilaku, dan permasalahan yang terjadi di suatu kelompok masyarakat pada dua titik waktu yang berbeda, lazimnya pada sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu pemberlakuan. Desain ini seringkali digunakan dalam penelitian terkait dengan pengaruh dan efektivitas suatu program di masyarakat. Kelemahan desain ini dapat terjadi tergantung pada kondisi pengamatan atau penyelidikan populasi dan metode pengumpulan data. Yang ketiga adalah desain penelitian longitudinal. Desain sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan untuk menentukan tingkat perubahan dalam fenomena, situasi, masalah, perilaku, dan sebagainya, namun tidak menjelaskan pola perubahan yang terjadi. Untuk menentukan pola perubahan terkait dengan waktu, dapat digunakan desain longitudinal. Dalam studi longitudinal, studi populasi dilakukan secara berulang atau berkala dalam interval waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu yang diaplikasikan bervariasi tergantung pada informasi yang dibutuhkan dalam penelitian itu sendiri. Kemudian adapun periode waktu rujukan itu dibedakan menjadi 3 desain lagi. Yang pertama adalah desain penelitian retrospektif. Studi retrospektif mengamati atau menyelidiki suatu fenomena, suatu situasi, masalah, atau isu yang telah terjadi pada waktu lampau. Lazimnya jenis ini mengamati data yang tersedia pada masa lampau atau didasarkan pada responden yang diminta untuk merespon terhadap pertanyaan yang dirancang untuk menggali kejadian, fenomena, situasi pada masa lampau. Peneliti yang banyak digunakan desain ini lazimnya adalah peneliti yang terkait dengan sejarah atau yang berkaitan dengan sosiologi. Yang kedua adalah desain penelitian prospektif. Suatu studi prospektif merujuk pada kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau dampak pada masa yang akan datang. Peneliti eksperimen biasanya digolongkan ke dalam studi prospektif karena peneliti harus menunggu suatu intervensi atau pemberlakuan pemberian dampak atau pengaruh suatu populasi. Kemudian yang ketiga adalah desain penelitian retrospektif dan prospektif. Studi retrospektif dan prospektif fokus pada kajian pola yang terjadi pada suatu fenomena atau masa lampau dan mengamati atau mempelajari untuk masa depan. Suatu penelitian dikategorikan sebagai desain ini ketika seseorang menentukan dampak suatu intervensi atau pemberlakuan tanpa adanya sebuah grup kontrol. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan karakteristik penyelidikan, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian eksperimental, yang kedua adalah penelitian non eksperimental, yang ketiga adalah penelitian kuasi atau semi eksperimental. Jika hubungan dipelajari dengan cara mencari sebab untuk mengetahui atau menentukan efek, akibat, dan dampaknya, penelitian tersebut dikenal sebagai penelitian eksperimen.
Sedangkan jika studi menggunakan cara memulai dari efek, pengaruh, atau dampak untuk menelusuri penyebabnya, maka studi tersebut dikenal sebagai penelitian non-eksperimental. Pada studi eksperimental, variabel bebas dapat diobservasi, dikontrol, atau bahkan dimanipulasi oleh peneliti untuk mengetahui dampaknya. Sedangkan pada kategori non-eksperimental, hal pada studi eksperimental tidak dapat dilakukan mengingat bahwa dampaknya telah terjadi. Sebagai gantinya, peneliti dapat menghubungkan dampak pada penyebab secara retrospektif. Peneliti semi eksperimental memiliki karakteristik baik eksperimental maupun non-eksperimental. Sebagai studi dapat dilakukan secara non-eksperimental dan sebagian lain dapat dilakukan secara eksperimental. Kemudian ada pun ruang lingkup dari desain penelitian. Adapun ruang lingkup dari desain penelitian, desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensif berdasarkan ciri-ciri sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah prospektif dan tingkat validasi atau keaslian sampel. Kemudian ada pun lingkungan desain penelitian. Desain juga sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi yang lain. Hal ini disebut dengan kondisi lapangan atau kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. Kemudian adapun cara untuk memilih jenis desain penelitian yang tepat ada dua, yaitu adalah penelitian eksploratif dan penelitian konklusif. Adapun penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian adapun penelitian konklusif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu atau untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya. Kemudian adalah pengujian desain penelitian. Selanjutnya itu studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan atau independensi dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Pengujian hipotesis dapat dilakukan untuk menelaah varians dalam variabel terikat atau untuk memperkirakan keluaran organisasi. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan jangan lupa like, karena dengan subscribe Anda, channel saya akan semangat lagi untuk menambah video baru, terutama video pembelajaran pada metodologi penelitian. Sekian video dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.